Halo adik-adik, Shalom. Kembali lagi bersama Kak Rani. Pasti kalian udah bosen kan lihat Kak Rani di sini. Nah, sayang sekali kita belum bisa ibadah bareng-bareng. Tapi jangan khawatir adik-adik, karena walaupun kita nggak bisa ibadah bareng-bareng karena pandemi, kasih sukacita Natal masih ada bersama kita semua di dalam hati kita. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah, kita mau mendengarkan dulu kata sambutan dari Ketua Pelkat PA yang baru. Ada yang tahu siapa? Kak Obi, Kak Iren, bukan adik-adik. Sekarang kita mau mendengarkan kata sambutan dari Kak Riko. Shalom adik-adik, apa kabar semua? Kak Riko dan kakak-kakak layan yang lain juga rindu untuk bersama-sama bersekutu bersama adik-adik semua. Tapi sabar ya, ada waktunya nanti. Sekarang Kak Riko lagi dirawat di rumah sakit. Tapi Kak Riko bersyukur kepada Tuhan Yesus karena masih diberikan kesempatan untuk menyapa adik-adik melalui video ini. Adik-adik semua jaga kesehatan ya. Jaga makan, istirahat yang cukup, jaga jarak dengan orang lain, pakai masker, rajin-rajin cuci tangan dan membersihkan diri, supaya pada saatnya nanti kita bisa ketemu lagi dan beribadah bersama dalam kondisi tubuh yang semuanya sehat. Oke? Satu pesan Kak Riko, adik-adik tetap jaga hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Karena kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus pasti akan menepati janjinya, yaitu Tuhan Yesus sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Akhirnya, Kak Riko mau mengucapkan selamat menyambut sukacita Natal bersama keluarga adik-adik semua dan selamat menjelang tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sampai jumpa. Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam salam. Nyanyian malaikat nyaring bergema, gembala mendengarnya di Efrata. Kristus sudah lahir, hai percaya kabarku. Dalam kandang domba kau dapat bertemu. Salam salam. Malaikat Gabriel diutus Allah ke Galilea, ke sebuah kota bernama Nazaret, untuk menemui perawan dari keturunan Naud. Nama perawan itu Maria. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Diberkatilah engkau di antara wanita. Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berakhir. Bagaimana mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Roh Allah akan datang kepadamu, dan kuasa Allah akan meliputi engkau. Itulah sebabnya anak yang akan lahir itu akan disebut Kudus, anak Allah. Elisabet sepupumu akan menjadi seorang ibu dari anak di usianya, yang sudah tua. Dia yang disebut wanita mandul sekarang sedang mengandung 6 bulan. Sebab bagi Allah tidak ada sesuatu yang mustahil. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah menurut perkataanmu.
Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang Karani mau ajak adik-adik untuk berdoa. Kita berdoa pembukaan, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami selama di pandemi ini. Walaupun kami hanya bisa beribadah dari rumah, tapi terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami, kiranya Engkau mau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur, amin. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar baik. Lahir Kristus Raja, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal firman Allah yang kekal. Dalam anak yang kecil nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja mulia. Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya di Yehuda. Saat melihat Maria, terkejutlah Sakaria dan menyambutnya. Ia pun memanggil Elisabet. Elisabet, istriku, lihat ini, siapa yang datang? Elisabet, ini aku, Maria, saudarimu. Ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Maria, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya berbahagialah ia yang telah percaya. Sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang, segala turunan akan menyebutku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan yang besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Gembiralah saudara, bernyanyilah serta, rayakan hari lahir pembaru dunia. Terangnya menghalau gelap manusia, oh kabar gembira
Adik-adik, sekarang kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Pada hari ini kami boleh bersama-sama untuk mengikuti ibadah Natal Pelkat PA GPIB Immanuel Depok. Sekarang Tuhan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saat itu orang Majus menemukan bintang yang sangat bersinar terang dan memutuskan untuk mengikuti bintang itu. Mereka tahu bahwa bintang itu menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Setelah siap-siap, mereka membawa persembahan untuk raja yang baru lahir. Orang-orang Majus pun berangkat menuju Betlehem, dan bintang tersebut berhenti tepat di atas anak itu berada. Maka masuklah mereka ke dalam kandang itu dan melihat anak itu bersama Maria. Lalu mereka sujud menyembah Dia dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Adik-adik, tadi adik-adik sudah melihat peristiwa tentang kelahiran Tuhan Yesus yang dimainkan oleh kakak-kakak layan. Nah, sekarang Kak Iren mau tanya sama adik-adik. Biasanya kalau bulan Desember seperti ini, kalau mau menyambut Natal seperti ini, semuanya penuh dengan sukacita. Wah, sukacita kayak apa tuh ya? Misalnya beli baju baru, beli sepatu baru, jalan-jalan.
bikin kue yang banyak, pasang pohon Natal juga. Wah, pokoknya semuanya penuh dengan sukacita. Adik-adik, kalau adik-adik lihat cerita kisah tadi tentang kelahiran Tuhan Yesus, kita juga bisa melihat sukacita Natal yang ditunjukkan oleh beberapa tokoh di cerita tadi. Nah, yang pertama kalau adik-adik ingat ada Maria. Maria mendapatkan kabar bahwa ia akan melahirkan seorang juru selamat. Nah, selain itu ada juga Ibu Elizabeth. Nah, kalau Ibu Elizabeth di masa tuanya, ia masih diberikan kepercayaan untuk memiliki seorang anak. Nah, habis itu tadi ada juga gembala-gembala kalau adik-adik ingat. Nah, kalau gembala-gembala itu sesudah mereka dapat berita dari malaikat, mereka langsung bergegas pergi bersama-sama untuk melihat juru selamat di Bethlehem. Lalu yang terakhir tadi ada juga 3 orang majus. Nah, 3 orang majus itu waktu mereka melihat bintang yang paling terang, mereka tahu bahwa akan lahir seorang raja. Akhirnya mereka mempersiapkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur, lalu mereka bawa kepada raja tersebut. Mereka mengikuti bintang yang paling terang. Nah, adik-adik sekarang kalau tadi kita lihat banyak ya, penuh dengan sukacita semuanya. Tapi kayaknya di tahun ini ada yang berbeda adik-adik. Apa itu yang berbeda? Nah, kita sedang mengalami masa pandemi. Gak bisa keluar, gak bisa kemana-mana, mau pergi ke sini ke situ, susah sekali rasanya. Akhirnya itu membuat sepertinya sukacita kita jadi berkurang ya adik-adik. Nah, sekarang adik-adik, Kak Iren mau ajak adik-adik ingat lagi cerita yang tadi kita tonton bersama ya, yang kita lihat. Nah, di sana Tuhan Yesus lahir di kandang domba, tempat yang sangat sederhana, bukan di hotel bintang 5, bukan di rumah sakit yang bagus, tapi tempat yang sangat sederhana. Nah, adik-adik, hal ini bisa jadi pelajaran untuk adik-adik. Sukacita Natal tidak harus ditunjukkan oleh hal yang seperti beli baju baru, jalan-jalan, tidak. Tapi sukacita Natal bisa ditunjukkan lewat hal yang sederhana. Dari mana caranya Kak Iren? Nah, yang paling mudah adalah dengan melakukannya bersama-sama orang yang ada di sekitar adik-adik, yaitu lingkungan keluarga. Nah, di dalam keluarga ini, sejak pandemi kita jadi punya banyak waktu kan di rumah, adik-adik bisa makin sering ketemu mama, ketemu papa, oma, opa, kakak, adik, semuanya. Jadi kita lebih sering bisa ketemu. Nah, oleh karena itu sukacita Natal ini bisa kita lakukan bersama dengan keluarga terdekat. Kita menghabiskan waktu dengan keluarga, bermain bersama, saling mengenal satu sama lain. Jadi sukacita Natal itu bukan hanya lewat barang baru, makanan yang enak, dan lain sebagainya, tapi bisa dilakukan dalam lingkungan sekitar kita, yaitu keluarga. Nah, yang kedua, selain sukacita, adik-adik, peristiwa Natal juga membawa pengharapan. Wah, pengharapan seperti apa tuh Kak Iren? Nah, adik-adik, manusia sebenarnya bisa binasa karena dosa. Tetapi karena lahirnya Tuhan, kita semua diselamatkan. Kak Iren, kakak-kakak semua, adik-adik diselamatkan. Nah, kiranya pengharapan yang sama dengan lahirnya Tuhan Yesus ini boleh juga jadi pengharapan kita sekarang. Di tengah situasi pandemi yang rasanya gak selesai-selesai. Aku di rumah terus, harus belajar di rumah, ngerjain tugas di rumah, gak bisa ketemu sama teman. Tapi adik-adik mesti ingat, di dalam Tuhan ada pengharapan. Kita mesti yakin bahwa Tuhan juga yang akan menyertai kita melewati masa-masa pandemi ini yang rasanya lama. Tapi ingat, selalu ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, adik-adik, Kak Iren mau baca dari Roma 15 ayat 13 yang menyatakan,
Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, adik-adik, mari kita merayakan Natal ini dengan penuh sukacita. Sukacita dalam kesederhanaan bersama dengan keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita, dan juga jangan lupa untuk tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Selamat Natal adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Amin. bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak
anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Tambah pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Adik-adik, sekarang kita akan memulai prosesi penyalahan lilin. Untuk adik-adik yang masih balita bisa menggunakan senter, dan untuk adik-adik yang di kelas kecil dan tanggung bisa menggunakan lilin. Nah, untuk lilin pertama akan dinyalakan oleh Jefta mewakilkan anak layan, dan juga untuk lilin yang selanjutnya akan dinyalakan oleh perwakilan pengurus Pelkat PA yaitu Kak Iren. Adik-adik, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada kami semua sampai dengan saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami ingin berdoa bersama-sama untuk gereja kami, GPIB Immanuel Depok. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mau memberkati pendeta, majelis, dan semua yang bertugas di dalamnya, termasuk kakak-kakak layan yang boleh melayani kami. Tuhan Yesus mau menyertai mereka semua, berikan selalu kekuatan, kesehatan, dan kiranya pelayanan yang diberikan boleh selalu hanya untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan kami juga Tuhan pada kesempatan ini mau berdoa untuk segenap tim multimedia, tim sound system yang boleh bersama-sama dengan kakak layan membantu kami semua untuk terselenggaranya Natal ini. Tuhan Yesus mau memberkati dan memperlengkapi semua yang terlibat satu persatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus tahu keadaan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan Yesus saja yang mau pimpin bangsa dan negara kami, sertai pemimpin dari yang tertinggi hingga pemimpin di lingkungan kami. Tuhan Yesus mau pimpin agar negara ini boleh
berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan saja. Sertai bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Di tengah-tengah itu juga Tuhan, kami ingin berdoa untuk keadaan negara kami dan keadaan di dunia yang sedang mengalami pandemi COVID. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan mau menyertai agar pandemi ini boleh segera berlalu. Kami yakin dan percaya, kami penuh dengan pengharapan bahwa Tuhan saja yang akan menyertai kami untuk melalui masa pandemi COVID ini. Dan dalam doa ini juga Tuhan, kami ingin mendoakan untuk para tenaga medis yang boleh berjuang di garda terdepan Tuhan untuk melawan pandemi COVID ini. Tuhan, tangan-Mu penuh kuasa, Engkau boleh selalu sertai para medis yang boleh ada di garda terdepan. Berikan mereka selalu kekuatan dan kesehatan agar mereka boleh melalui ini semua dan kami boleh lepas dan bebas dari pandemi ini. Kami yakin pertolongan Tuhan selalu akan menyertai kami. Dan Tuhan, pada kesempatan ini, dalam sukacita Natal ini, kami juga berdoa untuk adik-adik klien kami dari Pelkat PAG PIB Immanuel Depok. Terima kasih Tuhan untuk adik-adik yang boleh terus semangat setiap minggu mengikuti ibadah dan pada saat ini boleh bersama-sama mengikuti ibadah Natal. Tuhan Yesus mau sertai adik-adik kami semua satu persatu. Berikanlah mereka kekuatan, kesehatan, sertai mereka juga dalam pendidikannya. Tuhan Yesus mau memberikan berkat yang melimpah untuk adik-adik kami dimanapun mereka berada. Dan kami juga ingin berdoa untuk orang tua yang boleh dengan setia mendukung adik-adik kami dalam pendidikan, di sekolah maupun di gereja. Tuhan Yesus juga mau sertai orang tua dari adik-adik klien kami. Tuhan berikanlah mereka kekuatan, berikanlah mereka kesehatan untuk boleh selalu mendampingi adik-adik klien kami untuk selalu boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus, pada kesempatan ini juga kami ingin berdoa untuk semua orang-orang sakit yang ada di sekitar kami, yang kami kenal, keluarga di sekitar kami maupun yang tidak kami kenal. Tuhan Yesus, tangan-Mu penuh kuasa, Engkau adalah dokter kami yang paling agung. Tuhan Yesus mau berikan kesembuhan untuk semua orang yang sakit agar mereka boleh lagi kembali bersuka cita untuk beraktivitas seperti sedia kala. Inilah doa kami ya Tuhan. Tuhan mengetahui semua harapan-harapan yang kami miliki. Kiranya Tuhan boleh mendengarkan harapan-harapan tersebut. Dan doa ini kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, tadi kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code atau juga transfer bank ya adik-adik. Nah, sambil memberikan persembahan, Karani mau ajak adik-adik untuk menaikkan pujian, yaitu Kandang Domba Itu Rumahnya. Supaya
Gembala bangun segera menengok juru selamatmu. Aku pun hendak ke Bethlehem supaya ku melihatnya di tempat yang hina dan rendah, Pangeran Maha Mulia. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat berkat-Mu kepada kami semua. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Amin. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau kembali menjaga domanya, terpancarnya di langit cahaya mulia. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu di hatimu. Terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia, alukanmu rajamu menebus di bumilah gunung lama. Bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus, bersorak-soraklah terus. Adik-adik, kita sudah tiba di akhir ibadah ini. Kita akan kembali lagi ke aktivitas masing-masing. Dan sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan yang kudus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah ini. Kami boleh merayakan Natal bersama teman-teman kami. Kami boleh melihat lagi perjalanan lahirnya Tuhan Yesus. Kami boleh juga mendengarkan firman Tuhan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk menjadi anak yang penuh dengan sukacita, untuk menjadi anak yang penuh dengan pengharapan dimanapun kami ditempatkan. Sekarang kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kiranya Tuhan mau sertai kami agar boleh berlangsung dengan baik. Adik-adik, sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Nah adik-adik, tadi kita udah selesai beribadah. Sekarang udah siap belum kita mau merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus? Udah siap? Nah, jadi ada beberapa anak-anak layan yang sudah mengirimkan kreasinya.
Jadi yang pertama itu ada puji-pujian dari paduan suara Pelkat PA, dan yang selanjutnya ada puji-pujian dari Eben, Joy, dan Clarence. Yuk kita saksikan. adik-adik, sekarang kita udah sampai di penghujung acara nih. Tapi jangan sedih, karena setiap minggunya kita masih bisa ketemu
walaupun lewat virtual aja, jangan lupa adik-adik sekolah minggu lewat YouTube-nya Pelkat PA GPIB Immanuel Depok. Jangan lupa juga di-subscribe dan ditekan loncengnya ya. Sekarang sebelum kembali ke aktivitas kita sehari-hari, Karani mau ajak adik-adik untuk mengucapkan janji iman kita 10 jari di dada. Karani hitung ya, 1, 2, 3. Tuhan Yesus sekali-sekali tidak akan meninggalkan Karani. Dibalik, Karani sekali-sekali tidak akan meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat Natal!